Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi saya. Di era digital sekarang, belanja online sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Namun di balik kemudahan itu, ada banyak ancaman baru terhadap hak kita sebagai konsumen. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perlindungan konsumen di era digital, analisis teori, analisis kasus, dan perbandingan penerapan hukum sebagai tugas di mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen pada Universitas Cyber Muhammadiyah. Presentasinya ini akan menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen sebagai polisi mengikuti perkembangan teknologi serta apa yang diharuskan agar konsumen Indonesia tetap terlindungi. Era digital telah berevolusi, era digital telah merevolusi cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan mengkonsumsi barang serta jasa. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, platform e-commerce, media sosial, dan aplikasi fintech telah mengubah pola konsumsi masyarakat secara drastis. Pesatnya perkembangan e-commerce, aplikasi fintech, dan sosial commerce membawa kemudahan sekaligus risiko besar bagi konsumen di Indonesia. Nilai transaksi e-commerce terus meningkat pesat setiap tahunnya. Namun di balik kemudahan tersebut, berbagai masalah seperti penipuan daring, kebocoran data pribadi, barang tidak sesuai pesanan, praktek dark pattern, serta kesulitan dalam proses pengembalian dana refund. Menurut data terkini, transaksi perdagangan elektronik di Indonesia terus mengalami pertumbuhan pesat. Masyarakat kini dapat membeli barang dari mana saja dan kapan saja hanya dengan sentuhan jari. Namun di balik kemudahan tersebut muncul berbagai risiko baru yang mengancam hak konsumen seperti penipuan online, kebocoran data pribadi, iklan palsu, transaksi negara yang sulit ditelusuri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang telah berusia lebih dari 27 tahun dinilai tidak lagi memadai untuk mengantisipasi tantangan era digital. Regulasi tersebut lebih dirancang untuk transaksi konvensional tatap muka, sehingga kurang mampu mengatur tanggung jawab platform digital, transaksi lintas batas negara, dan perlindungan data pribadi. Perlindungan konsumen bukan lagi sekedar masalah transaksi konvensional tatap muka, melainkan harus menyesuaikan diri dengan karakteristik unik era digital yang bersifat cepat tanpa batas, anonim, dan berbasis data. Saat ini pemerintah bersama DPR sedang membahas revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar lebih adaptif dengan kemajuan teknologi. Presentasi ini bertujuan untuk memaparkan teori landasan konsumen, menganalisis kasus nyata di Indonesia, membandingkan penerapan hukum dengan negara lain, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kondisi yang sekarang.
Landasan teori perlindungan konsumen. Secara tradisional, prinsip biarlah pembeli berhati-hati mendominasi hubungan jual beli. Namun dalam era digital, pergeseran yang sangat signifikan menuju penjual atau platform yang bertanggung jawab. Pergeseran ini terjadi karena adanya asimetri informasi yang sangat besar antara konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan konsumen adalah segala upaya pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik usaha yang merugikan serta memberikan jaminan atas keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan konsumen. Di era digital, definisi ini berkembang menjadi melindungi konsumen dari resiko transaksi elektronik, menjamin keamanan data pribadi, memberikan transparansi dan keadilan dalam platform digital. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen meliputi hak atas keamanan dan kenyamanan, hak atas informasi yang benar dan jelas, hak untuk memilih, hak untuk didengar pendapatnya, hak atas perlindungan dan keadilan. Karakteristik perlindungan konsumen di era digital. Transaksi era digital memiliki ciri khas, yaitu tanpa tatap muka, bergantung pada platform sebagai intermediari, pengguna data pribadi secara komunitas, serta sifat transaksi yang lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi pendukung seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2002 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggara sistem transaksi elektronik. Prinsip-prinsip dasar UU PK yang masih berlaku: keseimbangan antar pelaku usaha dan konsumen, keamanan dan keselamatan, transparansi informasi, keadilan, keberlanjutan. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 menjadi fondasi undang-undang, ini belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik transaksi digital seperti cross-border, algoritma, dan platform intermediari. Analisis kasus. Pada tahun 2020 terjadi kasus kebocoran data di Tokopedia
Berdasarkan data informasi yang diambil melalui media online CNN yang dirilis Minggu 3 Mei tahun 2020, pada tahun 2020 terjadi kebocoran data besar-besaran. Di Tokopedia yang melibatkan sekitar 91 juta pengguna. Data yang bocor mencakup nama, alamat email, nomor telepon, dan password, serta data tersebut kemudian dijual di dark web dan menyebabkan gelombang penipuan lanjutan terhadap pengguna. Kasus ini menunjukkan lemahnya duty of care yang dilakukan oleh platform digital dalam melindungi data konsumen. Komunitas konsumen sempat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti rugi yang besar. Kasus ini menjadi bukti bahwa UU PK dan regulasi yang ada belum cukup kuat memaksa platform bertanggung jawab secara penuh. Kebetulan data jutaan pengguna dan Bukalapak dalam analisis kasusnya melanggar Undang-Undang PDP 2022 dan UU PK. Platform dianggap lalai dalam melindungi data konsumen. Konsumen sulit mendapatkan ganti rugi secara individu. Beberapa kasus penipuan di marketplace, banyak kasus konsumen memesan barang di Shopee, Tokopedia, tapi menerima barang palsu atau tidak dikirim sama sekali. Di tahun 2020 pun terjadi kasus peretasan akun Lazada berdasarkan berita yang diunggah di platform berita digital yaitu capakla.com yang dirilis minggu bulan November 2020 melalui tautan cakap.com, di mana berdasarkan berita yang dilansir terdapat jutaan akun pengguna Lazada telah diretas. Informasi penggunaan yang diakses secara ilegal termasuk nama, nomor telepon, email, dan alamat surat, kata sandi, transkripsi, dan sebagian nomor kartu kredit. Dalam kasus cross-border transaksi, konsumen Indonesia membeli barang dari platform luar negeri seperti AliExpress atau Temu, tapi barang tidak sampai atau kualitas buruk. Banyak kasus serupa terjadi penipuan melalui marketplace, pembayaran yang diretas, barang palsu atau tidak sesuai spesifikasi, serta praktik refund yang berbelit-belit. Kasus-kasus ini umumnya berujung pada pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Namun proses penyelesaiannya seringkali lambat dan kurang memuaskan. Dari analisis kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan konsumen di era digital masih menghadapi berbagai kendala struktural, terutama dalam hal penegakan hukum dan tanggung jawab platform sebagai intermediari. Perbandingan penerapan hukum. Untuk jika kita bandingkan dengan negara lain, Indonesia masih tertinggal dalam penerapan hukum perlindungan konsumen di era digital. Uni Eropa dan Cina jauh lebih progresif dalam menekan platform besar dan melindungi data pribadi. Singapura menonjol pada aspek edukasi dan penyelesaian sengketa yang cepat. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera merevisi regulasi dan memperkuat penegakan hukum agar konsumen tidak dirugikan.
Uni Eropa model terbaik untuk perlindungan data dan tanggung jawab pribadi platform. DSA mewajibkan platform menilai risiko sistematik. Sementara di Cina penegakan cepat dan tegas terhadap platform besar. Singapura fokus pada edukasi yang efisien. Dan di GDPR Uni Eropa menerapkan General Data Protection Regulation yang sangat ketat. GDPR mencakup ekstrateritorial, artinya berlaku bagi perusahaan di luar Eropa yang memproses data warga Eropa. Sanksi yang dikenakan dapat mencapai 4% dari omset global perusahaan. Selain itu, penegakan dilakukan oleh otoritas independen yang sangat kuat. Sementara itu di Indonesia, meskipun undang-undang PDP telah disahkan, sanksi administratif masih relatif rendah dan mekanisme penegakan belum sekuat GDPR. Pendekatan konsen di Indonesia juga masih perlu diperkuat agar lebih melindungi konsumen. Kita bandingkan lagi dengan di California Consumer Privacy Act atau CCPA memberikan hak opt-out kepada konsumen dan juga mengakui hak untuk menghapus data, right to be forgotten. Pendekatannya lebih fleksibel dibandingkan GDPR, tapi lebih progresif dibandingkan regulasi Indonesia saat ini. Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa Indonesia masih tertinggal dalam aspek kekuatan sanksi dan independensi lembaga pengawas. Tantangan yang paling utama adalah penegakan hukum di Indonesia yang masih lemah, masalah yurisdiksi pada transaksi lintas negara, rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya, beban regulasi yang berat bagi pelaku usaha UMKM, revisi UU PK yang masih dalam proses panjang. Rekomendasi dan kebijakan. Rekomendasi jangka pendeknya meningkatkan literasi digital melalui kampanye masif oleh pemerintah dan swasta, memperkuat fungsi pengaduan online dan sistem mediasi digital, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku usaha nakal dan platform. Rekomendasi jangka menengah, merevisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar lebih adaptif dan teknologi digital, membangun sistem online dispute resolution atau DR nasional cepat dan murah, mewajibkan platform untuk transparansi algoritma dan perlindungan data. Rekomendasi jangka panjangnya, memperkuat independensi BPKN sebagai lembaga pengawas utama, kerjasama internasional ASEAN, WTO untuk penanganan kasus cross-border, mengintegrasikan artificial intelligence dalam pengawasan dan deteksi pelanggaran, mendorong self-regulation pelaku usaha melalui kode etik digital. Kesimpulan dan sarannya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan aman bagi konsumen. Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah regulasi penegasan
Hanya dengan pendekatan adaptif, tegas, dan berkeadilan, perlindungan konsumen di era digital dapat terwujud secara optimal. Konsumen yang bijak, pelaku usaha yang etis, dan pemerintah yang proaktif merupakan kunci keberhasilan masa depan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.